Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari dari Prodi S1 kelas 1.2. Di sini saya akan menyampaikan materi Islam dan Negara Piagam Madinah dan kaitannya dengan Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Saya akan menyampaikan materi Piagam Madinah. Piagam Madinah yaitu sebuah dokumen resmi yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi perjanjian antara dirinya dengan kaum-kaum penting di Yathrib, Madinah. Piagam Madinah biasanya disebut sebagai Konstitusi Madinah. Piagam Madinah berisi 4 bagian yang terdiri dari 47 pasal. Isi dari Piagam Madinah adalah berkaitan dengan hubungannya antara sesama kaum muslim di Madinah. Ada juga yang isinya hubungan umat muslim non-muslim di Madinah. Ada pula isi kandungan Piagam Madinah adalah yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedzaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Kebijakan pemerintah Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah adalah yang pertama, mempersaudarakan antara muhajirin dengan kaum Ansor. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadri, dan Bani Qurairah, dan membentuk Piagam Madinah. Yang ketiga, mendirikan masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Nabawi. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum seperti mewajibkan orang kaya untuk membayar zakat. Yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Demikian materi Piagam Madinah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sakti Pambudi. Saya dari kelas 1.2. Saya di sini akan menyampaikan tugas PAI Indonesia dan Islam. Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Natsir mendorong agar kader-kadernya dapat lebih banyak lagi berperan di berbagai lini kehidupan sehingga mampu menopang kemajuan Indonesia. Kader harus semakin berdiaspora di berbagai lini, kata dokter di Jakarta Rabu malam. Untuk itu, Dr. Haidar mengajak kader Muhammadiyah termasuk golongan angkatan muda untuk memperkuat dan memobilisasi potensi yang ada. Muhammadiyah tidak pernah kekurangan sumber daya manusia yang dapat berperan bagi bangsa ini. Dia mengatakan segala potensi baik dari Muhammadiyah harus dikapitalisi bagi persyarikatan dan bangsa ini. Terkait perhelatan Muktamar Muhammadiyah yang sudah dekat, Dr. Haidar mengajak internal persyarikatan tidak terbelah oleh isu-isu akumulasi Pilpres dan faktor lain. Muktamar ke-48 Muhammadiyah sendiri diputuskan akan dilaksanakan pada 1 sampai tanggal 5 Juli 2020 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Ketua Umum Muhammadiyah mengatakan Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi artinya negara yang melakukan konsensus nasional Nusantara yang terdiri dari kemajemukan bangsa, golongan daerah, kekuatan politik sepakat untuk mendirikan Indonesia. Sementara Darul Syahadah yaitu negara tempat masyarakat mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas
sehingga seluruh warga Indonesia atau seluruh elemen bangsa ini bisa maju, makmur, adil, bermartabat, dan Indonesia pastinya menjadi negara yang hebat. Syukron. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.